beberapa hari kemarin. Ini ada hal-hal yang mungkin dari teman-teman paslon tertentu ya, yang menuding-nuding bahwa ada peran PJ Bupati Subang dalam ini yang mungkin dinilai tidak netral. Ini menurut intelijen internal DPC Partai Gerindra sendiri, apakah betul tercium aroma PJ Bupati Subang yang tidak netral? Kira-kira benar nggak? Sebagai sekretaris DPC Partai Gerindra, satu pihak persoalan kepentingan nyalek. Betul. Nah, yang jadi prioritas apakah nyalek apa pilpres? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergabung kembali di podcast Hongsia. Saya Dadang Metro akan membahas informasi yang datang dari pusat dan dari rakyat. Kali ini bersama narasumber Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Subang, Kang Haji Mulyana. Selamat malam, Kang Haji. Selamat malam. Beliau juga tercatat sebagai calon legislatif dari Partai Gerindra di Dapil 1 ya. Betul. Subang, Cijambe, Cibogo. Nah, Kang Haji Mulyana ini mendekati pelaksanaan pemilu, baik pilpres maupun pileg. Ya. Sampai sejauh mana kesiapan, terutama menyangkut masalah kesiapan Kang Haji nyalek nih. Kira-kira gimana nih? Oh, Sudah sampai sejauh mana nih? turun satu acara Pak Dadang. Pas mampir ke Rorompok abdi. Kita ini hampir 6 bulan. Kita bentuk tim untuk Dapil 1 ya, dalam rangka pencalekan saya. Kita bentuk Korcam, Kordes, dan ujung-ujungnya saksi Pak Dadang. Karena ya saya sebagai caleg sekaligus sebagai sekretaris juga. Ya. Jadi saksi ujung-ujungnya Pak Dadang. Jadi satu pihak disibukkan dengan konsentrasi raihan suara di Pilpres. Betul. Sebagai sekretaris DPC Partai Gerindra, satu Pak pihak Dadang. persoalan kepentingan nyalek. Betul. Nah, yang jadi prioritas apakah nyalek apa pilpres? Ya sebetulnya prioritas kita pilpres. Pilpres. Itu tidak ada tawar-menawar. Pilpres, Prabowo harus presiden, kan gitu. Prabowo Gibran satu putaran. Kita punya Prabowo Gibran satu putaran. Ya. Sebagai motor nih, sebagai motor organisasi, Sebagai motor Partai Gerindra selama ini, Kang Haji Mulyana yang dikenal oleh publik. Berapa persen raihan suara kira-kira direncanakan di Subang nih untuk paslon 02 Prabowo Gibran? Pilpres itu kebetulan kemarin itu relawan banyak juga dari relawan Pak Jokowi. Mungkin saya melihat tidak ini mungkin kalau 75% Pak Dadang. Target 75% Subang. 75%. Satu putaran. Betul. Ya, melalui cara-cara apa nih kira-kira? Mobilisasi seperti apa Partai Gerindra sendiri ini? Tadi saya bilang kita bangun jaring sistem saksi Pak Dadang. Soalnya suara-suara itu bermuaranya nanti di TPS. Ya, saksi. Ya. Sementara relawan banyak sekali. Siapa yang mengakomodasi nanti? Ya. Kita harus kawal suaranya itu, para relawan ini. Pak Dadang. Demikian. Dan semua juga udah baik relawan maupun jaringan-jaringan partai pemenangan di paslon 2 di Pilpres udah begitu enjoy barangkali ya, Haji. Kita bergerak udah hampir setahunan secara struktur partai Pak Dadang, dari PAC sampai ranting. Itulah makanya saya nggak muluk-muluk, 75% harus diraih. Terus gini Kak Haji, ini ada beberapa hari kemarin, ini ada hal-hal yang mungkin dari teman-teman
paslon tertentu ya, yang menuding-nuding bahwa ada peran PJ Bupati Subang dalam ini yang mungkin dinilai tidak netral. Ini menurut intelijen internal DPC Partai Gerindra sendiri, apakah betul tercium aroma PJ Bupati Subang yang tidak netral? Kira-kira benar nggak? Atau ada laporan nggak ke Sekjen ini? Sampai saat ini Pak Dadang, sepertinya PJ Bupati dalam koridornya sendiri. Saya tidak melihat sampai saat ini sepertinya saya tidak melihat dan tidak ada laporan. Artinya intelijen internal DPC Partai Gerindra sendiri tidak mencium aroma bahwa PJ Bupati Subang Pak Imron ini saat dilantik jadi PJ dan menjelang Pilpres tidak beraroma, tidak netral ya, netral aja mungkin ya berjalan sampai sekarang. Iya, beliau melanjutkan tupoksinya sebagai PJ. Saya tidak melihat di lapangan itu. Iya. Nah, kemudian gini Kang Haji, kita bicara pileg nih. Siap. Kang Haji sendiri nyaleg di Dapil 1. Itu banyak orang yang menyebut ini Dapil 1 ini sebagai perang bintang. Ya. Di nomor urut berapa Kang Haji? Saya sendiri dari Partai Gerindra nomor urut 2. Nomor urut 2. Target nih, perolehan suara gimana nih? Siap. Saya bentuk Korcam Kordes sampai saksi itu target suara saya di 15.000. 15.000 untuk Dapil 1 ya. Ya. Nah, kemudian ini mungkin masyarakat di Dapil 1 bertanya-tanya, Kang Haji Mulyana, sosok caleg dari Partai Gerindra punya konsep rencana apa nih ke depan? Untuk masyarakat. Untuk masyarakat, ya sesuai koridornya mungkin saya sebagai caleg kalau dikasih amanat sama masyarakat ya intinya saya mengakomodir aspirasi masyarakat. Dan yang jelas program-program nanti Pak Prabowo insya Allah jadi presiden. Di Subang ini harus ada yang mengawasi. Ya. Seperti itu. Ya, artinya mungkin ketika nanti Kang Haji diberikan amanah oleh rakyat jadi seorang anggota legislatif, mungkin akan membuka keran komunikasi dengan masyarakat langsung ya. Iya. Tidak akan ada sekat barangkali mungkin ya. Betul. Yang sudah tahu saya mungkin tahu. Ya, karena gini Kang Haji, publik semua tahu bahwa sosok Kang Haji ini awalnya dari pengusaha ya. Betul. Nah, dari pengusaha sukses kemudian. Nah, ini kenapa ingin terjun ke politik? Sebetulnya ini hanya perjalanan aja Pak Dadang. Dari awal saya nggak ada niatan terjun ke politik ini. Malah saya pulang ke Subang ini udah lama di Serang, terus di Jakarta. Maksudnya ingin pensiun Pak Dadang. Ini istirahat di Subang, tempat kelahiran. Betul. Cuman ya banyak masyarakat yang ngedorong saya sepertinya. Ya, artinya mungkin masyarakat tidak salah menilai dalam hal ini Kang Haji ketika mungkin di pemilu di 2004 sangat diharapkan ada sosok putra Subang yang tampil, yang memiliki karakter yang aspiratif barangkali menurut masyarakat ya. Pastilah akan meminta sosok Kang Haji. Kalau bicara pendapatan ya jujur mungkin mending jadi pengusaha. Iya, jelas. Daripada jadi kan gitu ya, karena mungkin niat Kang Haji lain ingin membantu Subang dalam ini bagaimana keran komunikasi masyarakat dengan pemerintah tanpa sekat yang mungkin dipilih oleh Kang Haji. Kemudian kira-kira kecamatan mana saja yang sekarang sedang jadi objek sasaran Kang Haji untuk dinilai oleh Kang Haji ini kecamatan di 3 kecamatan ini Cibogo, Subang, Cijambe, ada nggak di 3 kecamatan itu menurut kacamata Kang Haji yang selama ini merasa terasingkan oleh kue APBD Subang? Sebetulnya di lapangan itu Pak Dadang, mohon maaf, di kecamatan Subang sendiri, kota ya, kotanya sendiri, ya banyak yang mengeluh gitu Pak Dadang. Kaitan dengan apa ini?
Infrastruktur jeblok, infrastruktur. tidak merata ya. Semacam ini aja Pak Dadang, di RW berapa itu 10 di Gang Asem itu. Itu ada saluran. Zaman saya kecil itu saluran itu dari Blok Jagal ya ke Gang Asem, pelabuhan Gang Asem. Dulu itu pembuangan itu ke Pasar Panjang. Ini Ya, ya. dulu kan masih sawah Pak Ya, Dadang. ya, ya. Sekarang ketutup. Kalidam dulu namanya. Nah, Dam. betul. Waktu kecil, dam. Setiap hujan ini meluap karena gak ada pembuangan. Nah, mungkin karena Kak Haji melihat sebuah pengalaman pembangunan Subang, ketika pulang ke Subang, lihat daerahnya sendiri seperti itu, mungkin salah satu yang mengetuk hati Kang Haji Mulyana untuk tampil sebagai wakil rakyat, barangkali gitu ya, Salah satunya itu. untuk sebuah perbaikan. Betul. Nah, kira-kira apa yang disampaikan Kang Haji nih ke masyarakat? Jika nanti terpilih nih Kang Haji, masyarakat, saya akan apa? Kira-kira punya konsep lain atau seperti apa Kang Haji? Ya kalau saya ya manahkan sama masyarakat, ya itulah pembenahan infrastruktur, terutama di kota Pak Dadang. Malu kita, malu masa di kota masih banjir. Ya, satu di kota, kemudian di Kecamatan Cijambe apa? Kecamatan Cijambe itu Yang perlu nih, yang jadi prioritas menurut Kecamatan Kang Haji sesuai dengan kajian yang masuk nih, aspirasi dari masyarakat sampai sekarang apa? Keinginan masyarakat Cijambe. Cijambe itu kan sering longsor Pak Dadang. Ini terakhir kepala BPBD ya. Ya musim hujan longsor ya. Pak Udin, ya sering longsor. Itu beberapa titik. Itu perlu diantisipasi, jangan sampai ya ke depan itu tambah gede gitu. Upaya yang akan dilakukan ketika akan jadi wakil rakyat nih, Kang Haji, apa untuk mengantisipasi terjadinya banjir, longsor dan banjir? Itu dia, kita bikin TPT lah, TPT. Terus mungkin agak pelandaian lah, jangan terlalu curam begitu. Seruan lingkungan hidup mungkin ya, penghijauan dan sebagainya. Itu fokusnya ya ke arah sana. Kalau jalan-jalan Cijambe gimana? Cijambe memang sebagian besar udah bagus, tinggal ke pelosok-pelosoknya. Yang jelas mungkin semua infrastruktur jalan di 3 dapil ketika Kang Haji diberikan amanah sebagai wakil rakyat, infrastruktur jalan diupayakan lesir sampai ke pelosok desa ya. Itu sampai ke pelosok desa. Ya. Kemudian mungkin meningkatkan upaya perekonomian masyarakat. Ya salah satunya itu kan kuncinya. Kalau jalannya butut Pak Dadang, ya gimana ekonomi mau cepat. Harusnya itu dulu. Kemudian Cibongko nih. Cibongko itu kan daerah zona industri. Industri. Betul. Nah, menurut kajian Kang Haji, apa kekurangan selama ini untuk Kecamatan Cibongko nih? Apakah Kang Haji ketika terpilih jadi wakil rakyat akan berupaya semaksimal mungkin mengupayakan pembangunan SMA di Cibongko? Itu dia, Pak Dadang, sekolah itu penting, dan memang Prabowo sendiri konsen terhadap sekolah. Ya, sekolah prioritas. Beliau itu mendirikan SMA terpadu, universitas. Nah, saya coba kalau memang APBD Subang tidak saya coba ke pusat. Pasti akan mengiring dana sumber-sumber dana ya. Itu dari dia pusat dan provinsi. Demi Subang dengan keterbatasannya ya harus dibantu. Oke, Kang Haji. Terakhir nih, closing statement Kang Haji. Apa yang akan disampaikan masyarakat di Dapil 1 terutama ya? Dapil 1. Untuk pileg dan masyarakat Subang khususnya soal Pilpres. Apa yang akan disampaikan, silakan. Untuk masyarakat Subang tanggal 14 jangan sampai tidak datang ke TPS apapun alasannya. Harus datang ke TPS, coblos nomor 2 Prabowo Gibran. Untuk pileknya sendiri Dapil 1 pilih nomor 2 Haji Mulyana. Demikian pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di segmen lain bersama podcast Ongsia.
Don.